Oke, ini sekedar coret-coretan teori pemahaman tentang kemampuan power pada senapan yang sebenarnya yang bisa saya jelaskan. Menjelaskan teori dengan benar yang bisa dilogika itu lebih baik daripada menjelaskan dengan emosional. Ada pepatah mengatakan, jangan pernah mengajak musuhmu berkelahi di dalam air jika kau tahu musuhmu itu pandai berenang. Kalau saya tak ganti dengan bahasa atau kata yang halus, tak ganti rekan saja. Jangan pernah kita mengajak rekan kita bertaruh lomba berenang, sekalipun renang jarak dekat, jika kita tahu rekan kita itu lebih pandai berenang daripada kita. Oke, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan budiler setanah air Nusantara. Terima kasih sudah berkenan mampir dan terima kasih buat subscribe-nya. Terima kasih buat dukungannya. Jazakumullahu ahsanal jaza. Allahumma amin. Di video kali ini saya mau membahas tentang kemampuan senapan. Teori dari kesimpulan berdasarkan dari sedikit pengalaman saya, kurang lebih seperti itu. Nanti mohon disimak dengan baik, mohon dikoreksi. Dalam tentang dunia senapan angin, ya senapan gitu aja, kan ada istilah akurasi, terus ada power. Nah, ini yang mau saya ulas itu tentang power senapan angin. Jika rekan-rekan tidak menyekip video-video saya sebelumnya, ya kenapa di video-video saya sebelumnya itu kadang saya membahas tentang kemampuan senapan yang sebenarnya, terus tentang FPS atau krono yang akurat, terus kadang-kadang saya juga selipkan beda karakter laras yang dipakai, nanti juga hasil beda penetrasi atau impactnya. Dalam ilmu fisika itu ada istilah energi kinetik. Energi kinetik itu apa? Energi kinetik itu dia menghitung gaya gerak massa benda, atau menghitung energi benda yang bergerak lah, kurang lebih seperti itu. Dan energi kinetik sendiri itu satuannya joule. Contoh misal itu misalkan ada kendaraan yang melaju atau orang berkendara, itu juga ada energi kinetiknya atau ada joule-nya. Ya, misal contoh antara truk atau truk box vs truk vs motor, truk atau kontainer vs motor lah, itu melaju dengan kecepatan yang sama, nanti akan menghasilkan energi kinetik atau joule yang berbeda. Joule yang lebih besar itu didapat pada benda yang lebih berat lah, lebih besar. Terus contoh lagi energi kinetik karena gravitasi mungkin. Misal contoh andai kita menjatuhkan benda atau ada benda terjatuh lah dari ketinggian tertentu, itu di situ juga ada energi kinetiknya, ada joule-nya. Contohnya gini, misalkan kita menjatuhkan dua benda, satu benda ringan, satu agak berat, misalkan kerupuk atau batu lah, dengan pada ketinggian yang sama. Ketika sama-sama dijatuhkan, itu energi kinetiknya lebih besar terdapat pada yang di batu tersebut yang kita jatuhkan, karena logikanya batu kan dia lebih berat. Makin berat dia makin kencang, makin banter jatuhnya, kurang lebih seperti itu. Kira-kira bisa dipahami. Dan masih banyak juga hal contoh-contoh yang berhubungan dengan energi kinetik, yang dimana di situ ada joule-nya.
masih banyak lagi. Begitu pula dengan senapan angin atau senapan gitu aja. Mungkin ini nanti judulnya Joule dalam senapan angin, atau Joule di senapan angin, atau Joule pada senapan angin lah, kurang lebih seperti itu nanti perkiraan judul yang mau saya buat. Kenapa kadang saya sering menyelipkan kata kemampuan senapan yang sebenarnya, terus krono akurat atau FPS akurat, itu karena tujuannya nanti masuk di pembahasan ini, bro. Jadi kalau kesimpulan saya itu untuk bila kita ingin mengetahui suatu kemampuan power pada senapan, power yang sebenarnya ya, kita harus mengetahui berapa joule yang didapat dari senapan tersebut. Tentunya kan senapan ditembakkan menggunakan peluru. Kalau senapan geledak saja kan tidak ada joule-nya. Dan untuk hal itu kita butuh krono itu untuk membaca kecepatan peluru yang kita tembakkan. Kita butuh krono untuk mengetahui joule, berapa fps, berapa grand, nanti ketemu joule-nya berapa. Tak ambil contoh misalkan 1000 fps. Sebetulnya habis ini, bro. 1000 fps dengan 19 grand. Ini kemarin udah tak hitung, masuknya 57 190 joule. Nah, inilah kemampuan senapan yang sebenarnya. Angka joule tersebut didapat dari data kecepatan peluru dan berat peluru yang dipakai. Kira-kira bisa dipahami? Untuk menghitung hasil joule atau hasil dari energi kinetik itu kan ada rumusnya. Ya bisa juga pakai aplikasi lebih ringkas, lebih mudah, tinggal memasukkan datanya saja. Nah, kenapa kadang saat saya memberikan edukasi itu kadang loading peluru tak kasih lihat dengan narasi-narasi yang saya berikan itu kan, kalau rekan-rekan mau memahami kan nanti kesimpulannya di sini. Jadi kalau rekan-rekan memahami itu pasti paham penjelasan yang mau saya jelaskan ini, paham. Jadi mereviewkan FPS dan dengan main grand yang dipakai atau berat peluru yang dipakai. Nanti kan kalau rekan-rekan paham kan bisa menghitung sendiri joule-nya berapa. Karena masalah kemampuan power pada senapan yang sebenarnya itu kan masih ada yang menurut saya salah persepsi atau penilaian lah. Ada yang bilang FPS tinggi tidak jamin power. Itu kadang saya lucu, bro, mau ngebalas itu gimana, kecuali dia menyertakan detail sebelumnya, itu ya mungkin saya bisa menjawab dengan yang tidak lucu dulu. Tak sambil ngopi, bro, biar bisa dongeng. Nah, ini kan data yang tadi udah saya buat nih, contoh misal lah. Nah, sekarang hubungan atau korelasi joule terhadap impact atau pakai lah, masalah tulisan yang penting I know you know, kita mudeng ngono wae penjelasannya, yang penting ini penjelasannya. Impact itu ada dua, satu daya rusak. Impact kan ketika ditembakkan ke target itu ada daya rusak. Dua, ada penetrasi atau daya tembus. Jadi hubungan joule dengan impact, entah itu daya rusak atau penetrasi, itu tidak bisa disamaratakan. Kalau joule itu pasti, karena joule dalam senapan angin dia hanya menghitung kecepatan berat peluru yang ditembakkan. Saya ulangi lagi, joule dalam senapan angin atau energi kinetik dalam senapan angin itu dia hanya menghitung kecepatan berat peluru, udah itu aja. Jadi masalah joule terhadap impact, entah itu daya rusak atau penetrasi, itu tidak bisa disamaratakan.
Itu ada faktor-faktor perbedaannya. Misalkan kita ambil contoh 1000 perbedaan Joule terhadap daya impact daya rusak. Kita ambil contoh 57 Grand 57,190 Joule. 57,190 Joule. Ini Joule ya, Joule. Untuk mendapatkan angka seperti ini itu tidak harus dengan 19 Grand. Grand di bawahnya pun bisa, grand di atasnya pun bisa, itu tergantung main FPS-nya. Cuman untuk data 1000 FPS, contoh misal data 1000 FPS dengan 19 Grand ini kalau dihitung energi kinetiknya 57,190 Joule masuknya ini. Misal pengaruh Joule terhadap daya rusak itu kenapa saya bilang tidak bisa disamaratakan. Itu ada beberapa faktor. Satu faktor jenis peluru atau model peluru. Terus faktor laras yang dipakai juga. Andaikan Joule sekian terus ditembakkan kepada target tertentu lah. Kalau beda target kan jelas beda impactnya, entah itu penetrasi atau daya tembusnya. Ditembakkan pada target yang sama, namun grand yang sama, FPS sama, cuman beda bentuk peluru, nanti akan beda pula hasil impactnya, impact daya rusaknya loh. Contoh misal rekan-rekan senapan ini ditembakkan ke kertas atau kardus seperti ini, antara peluru yang papak dan peluru yang lancip atau peluru holo nanti juga ada efeknya akan berbeda daya rusaknya. Itu hanya sedang bahas di kertas atau kardus. Nah begitu juga untuk laras itu beda TR juga kadang beda, karena karakter laras itu kan tidak hanya TR saja, ketebalan atau kedalaman alur, terus antara laras polos sama laras yang beralur nanti juga impactnya akan berbeda meskipun dengan Joule yang sama. Itu hubungan Joule terhadap impact daya rusak. Jadi kesimpulannya tidak bisa disamaratakan. Yang selanjutnya korelasi Joule dengan penetrasi atau daya tembus. Ini juga masih banyak yang belum paham. 57,190 Joule ini untuk daya penetrasinya atau daya tembusnya itu tidak bisa disamaratakan sekalipun ditembakkan pada target yang sama. Itu hasilnya tidak bisa disamaratakan. Sekian Joule pasti tembus untuk plat ini, itu tidak bisa, karena ada beberapa pengaruh perbedaan yang yang membuat beda hasil daya tembusnya. Satu perbedaan karena peluru yang dipakai. Peluru itu ini hanya sekedaran wajah membahas tentang Joule, hubungan Joule dengan daya tembus. Perbedaan daya tembus karena peluru itu kan ada misalkan peluru tembaga lah, katakanlah tembaga, terus peluru besi atau peluru timah yang dimodif besi, peluru besi udah gitu aja, besi. Terus peluru timah yang full timah itu meskipun dengan angka Joule yang sama, itu ketika ditembakkan ke suatu benda itu juga akan menghasilkan daya penetrasi atau daya tembus yang berbeda. Lalu antara sama-sama peluru timah itu antara peluru timah keras vs timah lunak. Antara timah keras dengan timah
lunak itu meskipun joule-nya sama, juga efek impact daya penetrasi atau daya tembusnya itu juga berbeda. Itu rekan-rekan bisa nyoba sendiri lah. Contoh timah keras itu ya bandul pancing, untuk timah lunak ya kayak timah PLN itu loh. Mungkin kalau rekan-rekan sudah pernah nyoba ya paham. Geser lagi ke sini. Ini kan pengaruh perbedaan penetrasi karena faktor peluru. Yang selanjutnya pengaruh perbedaan penetrasi, impact penetrasi atau daya tembus karena faktor laras. Contoh misal tetap menggunakan contoh misal yang tadi 57190 Joule. 57190 Joule. Walaupun peluru yang dipakai sama, kecepatannya sama, nanti kan joule-nya sama, namun beda karakter laras yang dipakai, itu maka akan menghasilkan daya tembus yang berbeda atau daya penetrasi ini berbeda lah, kemampuan daya penetrasinya itu karena faktor laras. Misal antara laras yang 1 putaran terus laras 1,2 putaran, ini bahasanya misalkan di sepanjang laras yang sama, 4 laras yang panjangnya sama bermain dengan joule yang sama, hanya beda karakter di TR saja. Untuk kedalaman atau ketebalan len alurnya sama, hanya beda di karakter TR, twist rate-nya saja. Itu nanti impactnya, hasil penetrasi atau daya tembusnya itu akan berbeda. Nah, apalagi joule sekian yang dipakai laras polos tanpa alur, ini akan menghasilkan daya penetrasi paling rendah. Daya penetrasi, daya tembus, misalkan sama-sama ditembakkan ke target atau benda yang sama, entah itu kertas rangkap berapa atau apalah. Kira-kira bisa dipahami penjelasan saya. Kita ganti kertas lagi. Iya. Jadi kesimpulan saya ini tuh, untuk mengetahui kemampuan senapan atau kemampuan power senapan yang sebenarnya adalah kita mengetahui seberapa besar joule yang dihasilkan dari senapan tersebut. Tak ulangi lagi, untuk mengetahui kemampuan power senapan yang sebenarnya adalah mengetahui berapa joule yang didapat dari senapan tersebut, senapan yang ditembakkan, kurang lebih seperti itu. Dan umumnya kan kalau di senapan-senapan, entah itu senapan uklik atau PCP yang untuk berburu atau lomba atau apa, kan yang umumnya kan peluru yang dipakai peluru full timah umumnya. Nah, di situ kita bisa mengetahui kenapa di video sebelumnya saya bilang angka FPS dari peluru yang bergesekan dengan ID laras atau alur laras, entah itu laras polos atau laras yang ada alurnya, TR-nya. Intinya angka FPS yang dihasilkan dengan main grain yang dipakai, nah itu berapa, nanti kan ketemu joule-nya berapa dari data tersebut. Nah, dari pemahaman yang tadi saya berikan, terus andaikan ada yang bilang bisa ada suatu senapan bisa menembus plat ini, bisa menembus itu kok bahasa teori penjelasannya itu menyertakan kata-kata bermain dengan joule, main dengan joule, kan lucu sekali. Ini kalau dipraktekkan ya tidak bisa, kecuali dia menyertakan untuk menembus plat ini dengan sekian joule dan laras yang dipakai ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau hanya bermain dengan joule saja, ini tidak bisa dipraktekkan. Contohnya kan gini, misalkan ada senapan buat nembak
entah balok kayu atau apalah, itu bisa nembus dengan joule yang rendah, dengan laras misalnya panjang 70 lah atau 60, itu bisa mampu menembus padahal joule-nya rendah. Andaikan itu dikasih krono kan kita bisa dikasih krono dan loading pelurunya dikasih lihat dengan detail kan kita bisa mengetahui joule-nya. Itu mampu menembus. Seandainya larasnya dicopot dengan diganti panjang laras yang sama, namun beda karakter, karena karakter laras itu kan tidak hanya panjang pendeknya saja, beda karakter. Misal di putarannya itu ganti laras yang putarannya setengah di bawahnya, atau diganti laras yang polos sekalian. Lah nanti bermain dengan joule yang sama lagi seperti tadi, yang tadinya joule rendah ini bisa menembus, nah bermain lagi dengan joule seperti ini atau di atasnya. Tentunya kan harus menggunakan krono, ditembakkan pada plat yang sama seperti tadi. Ketika laras yang tadi buat andalan itu mampu menembus, terus diganti laras yang polos atau TR di bawahnya, ini kan di sini bisa melihat beda penetrasinya itu seperti apa, beda daya tembusnya. Nah itu makanya untuk joule itu tidak bisa disamaratakan. Jadi untuk joule, hubungan joule dengan impact, lah itu daya rusak atau penetrasi, itu tidak bisa disamaratakan, kurang lebih seperti itu. Dan kalau masalah tentang krono ini di zaman modern itu ya, untuk mengetahui suatu power senapan ya kita butuh krono, tentunya krono yang akurat, karena untuk mengetahui joule yang didapat dari senapan itu kan kita datanya butuh angka FPS dan berat peluru yang dipakai, nanti ketemu berapa joule-nya. Jadi ya gimana ya bahasanya, kalau memungkiri atau menyangkal tidak perlu krono-krononan ya kan lucu. Setiap peluru yang kita tembakkan, entah itu buat nembak daun pisang untuk berburu atau nembak target apa, di situ ada FPS, ada energi kinetiknya. Kira-kira bisa dipahami. Nah itulah pentingnya krono itu kan, untuk mengetahui kemampuan senapan yang sebenarnya sering sekali saya bahas di video-video sebelumnya. Sampai di sini kira-kira paham Anda bro? Misalkan kurang paham ya nanti coba didiskusikan di kolom komentar terbuka, biar nanti rekan-rekan yang lebih pandai, lebih lihai itu menjawab. Kalau saya kan hanya bisa menjawab berdasarkan apa yang saya tahu gitu. Jadi untuk coretan-coretan penjelasan atau teori pemahaman yang tadi saya jelaskan itu, ini mohon dikoreksi, kalau kurang mohon ditambahin, agar yang tidak tahu itu jadi tahu, yang belum mudeng jadi lebih mudeng gitu. Mohon dikoreksi, mohon ditambahin kalau ada yang kurang. Untuk masalah kata-kata, andaikan ada kata yang kurang pas, kosakata yang kurang pas, atau kata-kata yang kurang baku, itu mohon dimaklum. Terus andaikan ada kata-kata yang andaikan ini salah atau kurang berkenan ya mohon dimaaf. Mending ini di kolom komentar nanti bisa didiskusikan, andaikan kurang paham atau ini teori yang saya berikan itu salah. Kurang lebih seperti itu bro. Oke, mungkin itu sekedar teori atau kesimpulan yang bisa saya jelaskan berdasarkan dari pengalaman saya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih sudah berkenan mampir dan terima kasih buat subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.